Perkenalkan, saya Katarina Citra Susilowati. Saya adalah seorang mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Lampung. Saya guru di SD Xaverius 3 Bandar Lampung, dan pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran. Praktik pembelajaran ini dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 Desember tahun 2022. Saya akan menampilkan pembelajaran untuk mata pelajaran matematika, materi skala dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Selamat pagi muridku. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi. Apa kabar semua? Baik. Oke. Kabarnya baik semua ya? Iya. Adakah hari ini yang belum sarapan? Sudah sarapan semua? Sudah. Oke, sudah sarapan semua ya. Baik. Kalau sudah sarapan semua, Ibu harap nanti kalian bisa fokus ketika mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap untuk belajar, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini siapa yang bertugas untuk memimpin doa? Excel. Oke, Excel, silahkan maju ke depan. Diambil itunya. Yang lain silahkan ambil sikap berdoa yang baik. Let's play together. In the name of Father, and of the Son, and of the Spirit. Amen. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Bimbinglah kami dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga kami dapat menerima materi dari guru dengan baik. Amin. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Amin. Father, and the Son, and the Spirit. Amen. Oke, baik, terima kasih Excel. Silahkan duduk kembali. Anak-anak, sekarang marilah kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu wajib. Adakah teman kalian yang tidak masuk hari ini? Ada. Ada siapa saja yang tidak masuk? Ada Thomas, Sheryl, Felin, dan Alda. Oke, baik. Teman-teman kalian tersebut tadi juga sudah meminta izin ke ibu. Ternyata mereka sakit. Nanti kita doakan supaya mereka cepat sembuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi matematika, yaitu tentang menghitung skala, jarak pada gambar atau denah atau peta, dan jarak sebenarnya. Lalu tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah yang pertama, nanti setelah kalian melakukan diskusi dengan kelompok kalian, diharapkan kalian dapat memahami dan mengenal skala melalui peta atau denah dengan tepat.
lalu juga mampu menganalisis hubungan skala dengan jarak peta dan jarak sebenarnya, dan juga dapat mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah berkaitan dengan skala pada peta atau denah dengan tepat. Itu tadi adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, Ibu mau bertanya, apakah kalian pernah melihat peta Indonesia? Ada yang belum pernah melihat peta Indonesia? Sudah semua ya? Oke. Lalu unsur-unsur apa saja yang terdapat pada peta? Biasanya ada apa saja? Apa? Ada skala. Apa? Legenda. Apa lagi? Simbol. Ada lagi? Apa? Tata pewarnaan. Apa, Vincent? Tata penulisan. Ada lagi? Apa? Arah mata angin. Oke, Tobi juga benar. Apa? Garis lintang. Temennya garis lintang apa? Garis bujur. Ya. Oke. Nah ini adalah peta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kamu bisa lihat di sini ada beberapa pulau yang ada di Indonesia ya. Ini kemarin sudah kamu pelajari untuk pelajaran IPS. Lalu mari kita ingat kembali cara mengkonversi satuan panjang atau jarak. Nah, sebelum kita masuk ke materi skala, mari kita ingat kembali cara mengkonversi satuan panjang atau jarak. Nah, kalian bisa lihat di sini ada satuannya apa saja sih untuk panjang atau jarak? Ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan yang terakhir milimeter. Pinter. Nah, kalau misalnya turun satu tangga berarti dikali 10. Turun 2 tangga dikali 100 atau 20? 100. Kalau dia turun 3 tangga? 1000. Kali 1000. Kalau naik bagaimana? Dibagi berapa kalau naik 1 tangga? 10. Naik 2 tangga? 100. Oke. Nah, ini ada contoh yang pertama. Kamu lihat di situ 0,4 cm. 0,4 meter mau kita ubah satuannya ke dalam sentimeter. Kamu lihat di situ dari meter ke sentimeter naik atau turun? Turun berapa tangga? 2 tangga. Berarti dikali 100 ya. 0,4 dikali 100 cm sama dengan berapa? 40 cm. Kenapa dikali 100 cm? Karena dia turun 2 tangga, maka dikali 100. Oke, benar. Selanjutnya contoh yang kedua. 10 meter sama dengan titik-titik dekameter. Kita lihat di sini untuk tangganya dari meter ke dekameter, naik atau turun? Naik. Naik berapa tangga? 1 tangga. Berarti dikali atau dibagi? Dibagi. Bagi berapa? 10. Dibagi 10. Oke, benar. Ya. Hasilnya 1 dekameter. Kenapa dibagi 10? Karena naik 1 tangga. Oke, pintar. Selanjutnya kita lihat di sini ada percakapan 2 orang antara Ani dan Budi. Ya. Ternyata si Ani sudah tahu belum apa itu skala, pengertian skala. Nah, si siapa? Si Ani belum tahu ya apa pengertian dari skala dan fungsinya untuk apa. Kalau kalian sudah tahu belum apa itu skala? Sudah ada yang tahu? Fungsinya ada yang tahu? Ada yang belum tahu? Atau ada yang sudah tahu? Oke, kalau belum tahu, nah supaya kamu tahu apa itu skala dan apa fungsinya, maka silakan perhatikan video berikut ini. Apakah kamu tahu apa itu skala? Perhatikan gambar peta berikut ini. Apakah kamu melihat gambar skala? Ya, betul sekali. Ini merupakan skala. Apa itu
itu skala? Kemudian apa fungsinya? Mari simak cerita berikut ini. Pada suatu hari, Pandu mendapat tugas sekolah untuk membuat denah dari sekolah menuju rumahnya. Jarak dari sekolah menuju rumah Pandu yaitu berjarak 200 meter. Namun, Pandu mengalami kesulitan. Kesulitannya adalah bagaimana cara membuat denah dengan jarak sebenarnya 200 meter pada kertas yang berukuran 30 kali 10 cm atau dengan lebar 10 cm dan panjang 30 cm. Apakah kamu tahu apa yang harus Pandu lakukan? Ya, betul sekali, dengan menggunakan skala perbandingan. Namun, skala seperti apa yang dapat digunakan Pandu? Maka, jarak dari rumah Pandu ke sekolah yang berjarak 200 meter diperkecil menjadi 1 cm pada gambar. Namun, setelah menggambar denah dari rumah Pandu menuju sekolah dalam 1 cm, gambar menjadi terlalu kecil dan sulit untuk dilihat. Apakah kamu tahu apa yang harus Pandu lakukan? Ya, betul sekali. Kita dapat memperbesar ukuran skala menjadi 1:2000, yang artinya setiap 1 cm jarak pada gambar mewakili 2000 cm jarak sebenarnya. Apakah kamu dapat menyimpulkan apa fungsi dari skala? Ya, betul sekali. Fungsi skala adalah untuk memperkecil atau memperbesar suatu ukuran pada gambar. Dari video yang tadi sudah kalian saksikan, sudah dijelaskan apa itu skala dan fungsinya ya. Nah, kamu lihat atau perhatikan peta provinsi apa ini? Provinsi Lampung ya. Kalau dari peta tersebut berapa sih skalanya? 1:250.000. Oke. Apa artinya skala 1:250.000 itu? Tiap 1 cm pada peta, 1 cm pada peta. Coba satu, Cendra. 1 cm pada peta mewakili 250 cm pada kawan sebelah. Setiap 1 cm pada peta mewakili 250 pada keadaan sebenarnya. Benar apa salah? Kurang tepat. Caca tahu jawabannya? Setiap 1 cm pada peta mewakili 250.000 cm pada jarak sebenarnya. Iya, benar sekali. Oke, hebat Caca. Oke, jadi setiap jarak 1 cm pada peta atau pada denah itu mewakili 250.000 cm pada keadaan sebenarnya. Ya. Nah, skala itu adalah perbandingan antara ukuran pada gambar dengan ukuran sebenarnya. Nah, fungsi skala tadi untuk apa? Memperbesar atau memperkecil ukuran pada gambar. Oke. Nah, ini adalah segitiga skala ya. Kalau kita lihat di sini, JP itu adalah jarak pada gambar atau denah. Biasanya satuannya adalah sentimeter. Mungkin nggak kalau satuannya kilometer? Nah, mungkin ya. Maksud kita mau membuat petanya misalnya 1 kilometer. Besar sekali, panjang sekali ya berarti petanya. Oke. Kalau JS? Jarak sebenarnya. Satuan yang sering digunakan adalah biasanya meter, kilometer, ya. Kalau S adalah skala. Oke. Selanjutnya bagaimana cara menggunakannya? Kalau misalnya kita mau mencari skala berarti kita tutup
yang huruf S-nya, skalanya. Sehingga rumus skala adalah JP bagi JS. Lalu kalau kita mau mencari jarak pada peta, skala dikali jarak sebenarnya. Kalau kita mau mencari jarak sebenarnya, rumusnya adalah JP, jarak pada peta dibagi skala. Oke. Nah, kemarin itu Ibu dapat surat dari teman kuliah Ibu dulu di Jogja. Nah, suratnya ini mau minta tolong salah satu siapa yang bersedia untuk membacakan suratnya? Oke, Chandra. Silakan dibuka suratnya. Yang lainnya, coba perhatikan apa isi suratnya. Belambang 10 Desember 2022. Yang tercinta anak-anak kelas 5 SD, 5D SD Saverius 3 Bandar Lampung. Halo anak-anak kelas 5D SD Saverius 3 Bandar Lampung. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan semangat dalam belajar ya. Perkenalkan, saya Pak Budi. Bapak adalah teman Bu Citra ketika kuliah di Yogyakarta. Saat ini Bapak tinggal di Kabupaten Belambang. Rencananya libur semester 1 bulan Desember nanti Bapak mau jalan-jalan ke kota Bandar Lampung. Bapak berencana untuk touring mengendarai sepeda motor. Sepeda motor Bapak adalah Honda Mega Pro. Namun Bapak mengalami kebingungan. Apakah kalian dapat membantu Bapak? Bapak ingin mengetahui berapa biaya yang harus disiapkan untuk mengendarai sepeda motor. Yang digunakan untuk motor Bapak adalah Pertalite. Dari Belambang ke kota Bandar Lampung untuk sekali jalan apabila bahan bakar minyak yang digunakan untuk motor Bapak adalah Pertalite. Jika 1 liter Pertalite mampu menempuh jarak 30 km, maka berapa kira-kira biaya yang harus Bapak keluarkan untuk membeli Pertalite? Bapak tunggu bantuan kalian. Semoga liburan semester 1 nanti Bapak dapat bertemu dengan anak-anak kelas 5D yang pintar ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Bapak tunggu jawaban kalian ya. Salam hangat Pak Budi. Oke, itu tadi adalah surat dari Pak Budi. Pak Budi meminta tolong kalian untuk menyelesaikan masalahnya, ya. Pak Budi rumahnya ada di mana tadi? Jogja. Rumahnya di Jogja? Belambangan. Ya, ada di Belambangan, ya. Lalu apa lagi? Dia pingin kemana sih? Pingin ke Bandar Lampung, ya. Nah, di sini Pak Budi minta tolong kalian untuk menyelesaikan masalahnya terkait apa? Terkait biaya yang harus dikeluarkan jika mau jalan-jalan atau liburan ke kota Bandar Lampung menggunakan apa? Motor Honda Mega Pro. Ya. Nah, di sini juga diketahui bahwa 1 liter Pertalite itu mampu menempuh 30 km. Harga 1 liter Pertalite berapa sih? Pertalite 10.000. Kalau di Pertamina masih 10.000 ya. Ya. Untuk membantu Pak Budi kita harus tahu apa? Harga apa? Harga biaya yang harus dikeluarkan Pak Budi. Ya iya, untuk tahu harganya atau biaya yang bisa dikeluarkan oleh Pak Budi itu kita harus cari apa? Mencari apa? Coba apa Vincent? Skala. Selain skala harus cari apa? Apa Michelle? Jarak sebenarnya dari Belambangan ke kota Bandar Lampung. Nah, kalau kamu nggak tahu jarak sebenarnya, gimana kamu mau tahu berapa biaya yang bisa dikeluarkan oleh Pak Budi? Ya, jadi nanti Ibu minta kalian untuk bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, ini nanti Pak Budi minta ini ya, jawaban dari kalian. Nah, makanya kalian Ibu minta sekarang untuk menyelesaikan permasalahan ini bersama dengan kelompok. Ini sudah duduk dengan anggota kelompoknya masing-masing? Sudah ya? Oke, kalau sudah akan Ibu bagikan untuk LKPD-nya.
di situ ada petunjuknya. Yang pertama, bacalah kembali surat dari Pak Budi dengan seksama. Tadi di situ ada ya, sudah Ibu bagikan dalam LKPD. Silakan kamu baca kembali. Lalu yang kedua, amatilah peta Provinsi Lampung yang sudah dibagikan. Dilihat di situ juga ada peta Provinsi Lampung. Lalu yang ketiga, selesaikan permasalahan yang dialami oleh Pak Budi bersama dengan anggota kelompok dengan menuliskan langkah-langkah penyelesaiannya seperti apa saja yang diketahui, apa yang ditanyakan, penyelesaiannya, dan yang terakhir jangan lupa untuk menuliskan kesimpulannya. Tadi apa dulu yang harus dicari? Oke, ini berarti kamu tulis skalanya. Skalanya berapa di situ? Terus apa lagi? Jarak pada peta. Untuk menentukan jarak pada petanya tahu? Kalian lihat di situ. Coba sekarang semuanya perhatikan gambar peta Provinsi Lampungnya. Semua kelompok, ayo silakan diperhatikan peta Provinsi Lampungnya. Untuk belambangan di situ sudah ada tandanya ya. Belambangan itu yang ini. Kamu lihat di situ punyamu sudah ada tandanya warna apa? Merah. Nah, belambangan di sini. Lalu Kota Bandar Lampung itu ada di bawah yang warna ungu itu ya. Ada tandanya juga di situ. Nah, untuk menentukan berapa jarak pada petanya kamu harus menggunakan apa? Penggaris. Bener. Bawa penggaris nggak? Oke, silakan diukur dengan menggunakan penggaris. Berapa panjangnya? Kalau menggunakan penggaris, berarti dimulainya dari angka berapa? Angka 0 ya. Jangan kamu mulai dari angka 2 atau angka 3 ya. Dimulai dari angka 0. Oke, silakan diukur. Berapa? Berapa? 8. Ini kamu kurang naik. Enggak, ini kamu kurang naik. 8. Mana? Ini kan yang ini yang belambangan. Lalu yang Lampung mana? Yang Bandar Lampung? Ya udah diukur. Enggak usah digaris apa-apa. Ini diukur. Berapa itu? Di ini aja dibulatkan. Jadi 8. Oke. Bisa cara mengukurnya? Mana coba dibulatkan saja, dibulatkan. Ini jadi berapa? Bulatkan. Berapa udah diukur belum? Berapa? 7,7. Di ini aja dibulatkan berarti jadi berapa? Riko kelompoknya mana? Udah, berapa ininya? Mau tuh 7,5, coba diukur lagi yang bener. Mana? 8. Silakan yang sudah selesai boleh dipresentasikan ke depan. Kelompoknya tadi sudah ya? Silakan maju ke depan. Yang lain silakan perhatikan temannya yang sedang mempresentasikan di depan. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa yang diketahui? Yang diketahui skala sama dengan 1.625.000. Jarak pada peta sama dengan 8 cm. 1 liter Pertalite mampu menempuh jarak 30 km. Ditanya jarak sebenarnya sama dengan titik-titik. Penyelesaian
Penyelesaiannya jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dibagi skala sama dengan 8 cm sama dibagi 1 banding 2.625.000 sama dengan 8 cm dikali 2.625.000 dibanding 1. Jawabannya 21.000 cm. 21 juta cm sama dengan 210 km. 210 dibagi 30 sama dengan 7 liter. 7 kali 10.000 sama dengan 70.000. Jadi biaya yang harus dikeluarkan oleh Pak Budi untuk membeli pertalit adalah 70.000. Sekian, terima kasih. Tadi sebelum kita sampai menentukan berapa biaya yang dibutuhkan oleh Pak Budi, kita harus mencari jarak sebenarnya. Berapa jarak sebenarnya? Jarak sebenarnya berapa? 210 km. 210 Kilometer. kilometer. Bagaimana untuk kelompok yang lain? Apakah ada jawaban yang berbeda? Ada yang jawabannya sama? 210 kilometer? Berapa? 210. Punya Caca? Punya Caca? Belum ketemu. Oke. Ya, jadi benar ya. Jarak sebenarnya dari dari Blambangan ke kota Bandar Lampung itu adalah 210 km. Apakah sudah cukup sampai di situ saja? Belum ya? Belum. Kita perlu mencari apa? Kesimpulan. Kesimpulan? Jadi kita harus mencari apa? Kita perlu mencari biaya yang perlu dikeluarkan oleh Pak Budi. Berapa biaya yang dibutuhkan? Kalau 1 liter pertalite harganya 10.000 dan 1 liter itu mampu menempuh jarak 30 km. Kalau tadi 210 km jaraknya dari Blambangan ke kota Bandar Lampung, maka berapa liter yang dibutuhkan? Berarti 210 dibagi 30, berapa itu? 7 liter. 7 liter. 7 liter. Lalu 1 liter dari 10.000. Berarti biaya yang harus dikeluarkan oleh Pak Budi 70.000. 7 dikali 10.000 10. hasilnya adalah 70.000. Hasilnya adalah 70.000. Oke, baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk kelompoknya. Siapa ketua kelompok ini tadi? Fani. Siapa yang mau bertanya atau menanggapi dari kelompoknya Fani? Tidak ada? Sudah jelas semuanya? Oke, kalau sudah jelas silahkan boleh duduk kembali untuk kelompoknya Fani. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya Fani. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Silakan nanti LKPD-nya dikumpulkan ya. Mari kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Hari ini kita sudah belajar tentang materi skala ya. Kalau dalam skala peta itu ada 1 banding 10.000. Artinya apa? 1 banding 10.000 berarti artinya apa? Coba 1. Michelle. Setiap 1 cm mewakili 1 cm. mewakili jumlah 625.000 pada jelas benar. Apakah sudah tepat? Belum. Oke, ada yang mau menambahkan? Apa? Noah? 1 cm? Oke. Setiap 1 cm pada peta mewakili 10.000. 10.000 apa 100.000 tadi? 10 berapa? 10.000 pada jarak sebenarnya. Oke. Lalu tadi fungsi dari
dari skala apa? Fungsinya untuk membesar apa? untuk membesar Gilbert? untuk memperkecil atau memperbesarkan ukuran gambar. Ya, untuk memperbesar atau memperkecil ukuran gambar. Oke, benar ya. Nah, sekarang silakan kalian mengisi atau mengerjakan soal evaluasi. Silakan dikerjakan secara mandiri. Silakan kalau sudah dikumpulkan, dijadikan satu dengan LKPD-nya tadi ya. Ayo dikumpulkan semuanya. Ya. Kalau sudah, silakan duduk ya rapi. Nanti akan Ibu ambil. Anak-anak, tadi kalian sudah belajar materi skala ya. Sudah berdiskusi dengan kelompok kalian. Bagaimana, apakah kalian senang untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Apakah kalian senang bisa memecahkan masalah yang diutarakan oleh Pak Budi? Ya, senang ya. Tadi permasalahan Pak Budi sudah terselesaikan. Nanti akan Ibu balas suratnya. Ya, bahwa ternyata untuk jalan-jalan dari Blambangan ke Kota Bandar Lampung kalau naik motor Honda Mega Pro dengan menggunakan bahan bakarnya adalah Pertalite, Pak Budi harus menyediakan uang 70.000. Oke, nanti akan Ibu beritahu ke Pak Budi. Ibu akan balas pesannya. Lalu apakah ada materi yang tidak kalian pahami untuk materi skala? Sudah paham semua? Sudah? Sudah paham belum? Sudah. Oke, kalau sudah paham, untuk materi selanjutnya masih terkait dengan skala. Jadi Ibu harap kalian di rumah juga mempelajari kembali materi yang kita pelajari pada hari ini supaya besok kalian bisa lebih paham lagi. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa? Arsela. Oke, silakan Arsela. Yang lainnya silakan ambil sikap berdoa yang baik. Let's pray together. In the name of the Father, and the Son, and the Spirit. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah membimbing kami dalam kegiatan pembelajaran pada hari ini. Ya Tuhan, sekarang kami akan pulang, berkatilah kami supaya kami selamat sampai rumah dengan semoga kami sampai rumah dengan selamat. Amin. Santo Fransiskus Xaverius, doa kami. Amin. Father, Son, and Spirit. Oke, baik, duduk ya rapi dulu. Terima kasih anak-anak, kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Silakan nanti kalian hati-hati di jalan untuk sampai di rumah dan kurangi bermain ya. Ibu harap kalian di rumah juga tetap belajar. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Oke, terima kasih.